Seri ketiga Bukek Xiansu. Cinta Bernoda Darah. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 31. Wajah yang cantik itu sebentar pucat sebentar merah. Beberapa kali ia mengerling ke arah suling emas, kemudian dengan isak tertahan ia melompat dari situ dan sekali berkelebat lenyaplah nona itu. Semua orang menjadi kagum dan terbuktilah kehebatan ginkang yang disohorkan orang dari keluarga Hui Kiam Eng Tan Hui. Wah, tua bangka ini menggunakan sihirnya untuk melemahkan semangat orang. Itgan Kayong membanting-banting tongkatnya ke atas tanah. Kawan-kawan semua, kita pergi saja jangan sampai dia sempat mengelabui kita dengan omongan-omongan busuk dan ilmu sihir. Kita laki-laki sejati, bukan banci, sekali mempunyai cita-cita membalas dendam dan berbakti kepada yang sudah mati. Hanya maut yang dapat menghentikan cita-cita itu. Mari kita pergi, lain kali masih banyak waktu untuk menghukum putra tunggal Tok Xiao Kui. Memang para tokoh Kangou itu merasa jerih dan juga sungkan untuk bermusuhan dengan Bukek Xiansu, maka mendengar ucapan Itgan Kaiong ini, berturut-turut mereka meninggalkan tempat itu. Setelah semua orang pergi, suling emas menjatuhkan diri berlutut di depan Bukek Xiansu. Kakek ini mengerutkan keningnya, berkata halus. Kim Xiaoeng, kemana perginya keteguhan hatimu? Mengapa saat ini kau terserang kelemahan yang sesungguhnya tidak sesuai dengan kegagahanmu? Laki-laki sama sekali pantang untuk turun semangat dan membiarkan hatinya digerogoti perasaan duka. Apakah yang mengganggu pikiranmu, orang muda? Lo Qianpue, Tecu berterima kasih bahwa Lo Qianpue telah menyelamatkan Tecu daripada bahaya maut. Akan tetapi kesedihan hati Tecu lebih besar daripada rasa syukur telah bebas dari kematian. Mendengar semua orang membenci Tecu karena mendiang ibu, tidaklah mengguncangkan perasaan Tecu. Akan tetapi mendengar kenyataan bahwa ibu kandung Tecu dahulunya begitu keji dan jahat, hal inilah yang menghancurkan hati Tecu. Mohon petunjuk Lo Qianpue. Aku sudah heran tadi mengapa kau hanya menghadapi orang-orang yang mengancam nyawamu dengan Kim Kong Sinim saja, padahal kalau kau melawan mereka dengan Hong In Bun Wat dan dengan ilmu silatmu yang lain, kau takkan terancam bahaya maut. Kiranya kau merasa betapa ibumu berdosa dan kau sengaja hendak mengorbankan diri menebus dosanya. Orang muda, ibumu memang memiliki watak yang keras. Akan tetapi ia hanya seorang manusia biasa saja, seperti manusia-manusia lain ia pun mempunyai kelemahan. Manusia adalah makhluk yang lemah dan karenanya mudah lupa akan kemanusiaan. Tidak ada manusia baik atau jahat di dunia ini, semua sama saja karenanya dengan dasar pikiran ini orang budiman mengasihi semua manusia tanpa pandang perbedaan. Yang suka disebut orang jahat adalah orang yang sedang lupa, dilupakan oleh nafsu ingin senang sendiri, ingin menang sendiri, ingin enak sendiri, tanpa mempedulikan keadaan orang lain, maka perbuatannya yang ditunggangi nafsu-nafsu demikian itu merugikan orang lain. Orang yang dirugikan tentu akan menganggapnya jahat. Sebaliknya, orang yang sedang sadar, bebas nafsu, tentu akan timbul peri kemanusiaannya dan melakukan perbuatan yang menguntungkan atau menyenangkan orang lain. Orang yang diuntungkan atau disenangkan demikian itu tentu akan menganggapnya baik. Jadi pada umumnya, manusia menilai baik atau jahat itu didasarkan pada akibat menguntungkan atau merugikan dirinya yang sebetulnya juga menjadi rangkaian daripada nafsunya sendiri. Tecu dapat memahami filsafat yang Lo Qianpue ajarkan. Mungkin mendiang ibu melakukan semua itu karena lemah dan lupa, ingin mengumbar nafsu sehingga akibatnya merugikan banyak orang dan menimbulkan benci. Sekarang mereka hendak menuntut kepada Tecu, bagaimana Tecu harus berbuat? Lo Qianpue, biarpun ibu dikatakan orang jahat, namun ia adalah ibu kandung Tecu dan Tecu belum pernah melakukan sesuatu kebaktian bagi ibu, belum dapat membalas kesengsaraan ibu ketika ibu mengandung dan melahirkan serta memelihara Tecu. Apakah yang Tecu harus lakukan? Kakek itu lalu bersila di depan suling emas, menurunkan Yang Kim dan mulai mainkan Yang Kimnya. Suling emas cepat-cepat mengambil sulingnya dan tak lama kemudian di tempat yang sunyi itu kembali terdengar paduan suara Yang Kim dan suling, melakukan nyanyian yang amat merdu, akan tetapi yang mengandung pengaruh luar biasa sekali sehingga keadaan di lembah itu amat aneh. Kadang-kadang paduan suara itu terdengar seperti badai mengamuk sehingga keadaan sekelilingnya menjadi makin sunyi karena binatang-binatang hutan tidak ada yang berani muncul maupun bersuara. Di lain saat terdengarlah paduan suara yang lembut merayu seperti bisikan-bisikan angin lalu, seperti kicau burung dan gemerciknya air anak sungai yang bening,
sehingga burung-burung di hutan itu mulai ikut berkicau, binatang-binatang mulai keluar dari tempat sembunyi mereka dan suasana menjadi tentram dan penuh damai. Lebih 2 jam mereka berlatih. Akhirnya paduan suara itu menghilang dan dengan senyum puas kakek Bukek Xiansu meninggalkan suling emas yang masih berlutut di atas tanah. Tugasmu amat banyak, suling emas. Berbahagialah manusia yang masih mempunyai tugas-tugas dalam hidupnya, karena tidak ada yang lebih mulia dalam hidup ini selain menunaikan tugas-tugas hidup, mempergunakan tenaga dan pikirannya yang amat dibutuhkan orang lain. Lo Qianwei. Setelah semua tugas Tercu selesai, Tercu ingin sekali ikut Lo Qianwei menuntut ilmu bertapa dan menjauhkan diri daripada urusan dunia. Lamunan semua orang muda yang sedang diamuk duka nestapa. Tunggu saja kalau kau sudah bertemu dengan jodohmu. Haha, mungkin kupaksa ikut pun kau akan menolak. Selamat tinggal. Maka pergilah kakek itu. Sepergian kakek sakti Bukek Xiansu suling emas duduk terus bersila sambil termenung. Tunggu kalau dia bertemu jodohnya? Apa arti ucapan kakek sakti itu? Ia maklum bahwa Bukek Xiansu adalah seorang sakti yang sukar dicari bandingnya pada masa itu, dan bahwa kakek itu selain memiliki kesaktian, juga memiliki ilmu kebatinan yang dalam. Akan tetapi, dalam hal jodoh, tiada manusia di dunia ini lebih berkuasa daripada dewa jodoh yang sudah diberi tugas oleh Tian untuk mengurus soal-soal perjodohan manusia di permukaan bumi. Dan oleh dewa jodoh, pertaliannya dengan satu-satunya wanita yang pernah ia cinta, pertalian kasih sayang yang mendalam, agaknya telah diputuskan. Ataukah ini yang dibilang bahwa wanita itu bukan jodohnya? Akan tetapi dia satu-satunya gadis yang pernah ia cinta, ia sayang, seperti hatinya. Ceng ceng. Kekasihku. Terdengar ia berbisik, merupakan keluhan yang langsung keluar dari hatinya yang terluka. Terbayanglah wajah seorang wanita yang ayu, yang lemah lembut dan yang sikapnya agung. Wajah jelita gadis pujaan hatinya. Suma Cheng. Terbayanglah dengan amat jelasnya di dalam ingatan, 10 tahun yang lalu. Ia masih menjadi seorang pengawal muda yang dipercaya oleh Pangeran Sumakong di kota raja, bahkan diberi tempat tinggal di sebuah bangunan samping gedung pangeran itu. Masih jelas terbayang pertemuan pertama kali dengan Suma Cheng, putri pangeran itu. Bulan bersinar indah dan penuh pada malam itu. Ia duduk di dalam taman bunga Pangeran Suma yang luas, duduk di depan pondok taman sambil meniup suling, permainan yang digemarinya semenjak ia kecil. Kemudian, bagaikan sang Dewi Malam atau Dewi Purnama sendiri turun ke dunia, putri jelita itu muncul, tertarik oleh suara sulingnya. Ceng ceng. Kembali suling emas menarik napas panjang dalam lamunannya. Teringat dan terbayanglah semua itu. Betapa mesra pertemuan itu, betapa sinar mata mereka yang bicara dalam 1000 bahasa, mewakili bibir yang tak pandai berkata-kata. Kemudian betapa mimpi muluk itu menjadi hancur berantakan oleh kenyataan yang tak dapat dibantah lagi. Ia hanya seorang pelajar yang tak pernah lulus ujian, Suma Cheng putri seorang pangeran, bahkan pangeran yang menjadi majikannya. Namun betapa cinta kasih membikin ia buta akan kenyataan ini, membuat Suma Cheng juga buta bahkan ia tak mungkin berjodoh dengan seorang pegawai biasa. Mereka bagaikan mabuk asmara, asyik dan masyuk, dibuai gelora cinta kasih yang mendalam. Hubungan dilanjutkan, hanya bulan dan kadang-kadang malam gelap yang menjadi saksi akan pertalian cinta kasih di antara mereka yang makin mendalam. Akhirnya, semua mimpi muluk berakhir. Dalam lamunannya, suling emas mengeluh. Pertemuannya dengan kekasihnya ketahuan. Ia seorang pemuda lemah ketika itu. Ia dihajar, dihukum, hampir dibunuh, akhirnya ia tertolong oleh Kim Mo Taisu yang kemudian menjadi gurunya, baca cerita suling emas yang amat menarik. Ceng ceng. Suling emas mengusir ingatan tentang kesengsaraan yang dideritanya semenjak hubungannya dengan Suma Cheng ketahuan. Ia kembali memaksa ingatannya membayangkan wajah kekasihnya yang jelita. Wajah yang mirip dengan wajah Lin Lin, yang kemudian dalam lamunannya berubah perlahan-lahan menjadi wajah Lin Lin. Ia mengerutkan kening, lalu menggoyang-goyang kepalanya keras-keras sehingga bayangan itu lenyap dari pandang matanya. Suling emas bangkit berdiri, sikapnya tenang, wajahnya biasa, akan tetapi jantung di dalam dadanya seakan-akan menjeritkan nama itu berkali-kali. Ceng ceng. Ceng ceng. Jeritan yang membuat ia makin lama makin rindu kepada yang punya nama ini. Makin dipikirkan, makin perih hatinya. Selama hidup di dunia ini, hanya ada 2 orang saja yang selalu berada di hatinya.
Orang pertama adalah ibu kandungnya, orang kedua adalah Suma Cheng. Akan tetapi ibunya yang semenjak kecil ia rindukan, ia harap-harapkan perjumpaan dengan ibunya, ternyata begitu bertemu lalu meninggal dunia dan meninggalkan nama yang dibenci oleh dunia Kang Ou, yang dianggap jahat. Adapun Suma Cheng, gadis yang dicinta dan mencintainya, telah direnggut orang dari pelukannya, kini telah menjadi istri orang lain. Apalagi yang diharapkan di dunia ini? Untuk apa lagi ia hidup? Sudah sepatutnya kalau ia ikut dengan kakek bukek Xiansu, bertapa dan mengasingkan diri dari dunia ramai. Akan tetapi kakek sakti itu bilang bahwa kalau ia bertemu dengan jodohnya, diajak bertapa pun ia takkan mau. Semua renungan ini membuat ia merasa makin rindu kepada Cheng Cheng yang masih hidup. Andai kata ibu kandungnya masih hidup, tentu ia akan mendekati ibunya dan berusaha melupakan Suma Cheng yang sudah menjadi istri orang lain. Bahkan andai kata ayahnya masih hidup, ia tentu akan mendekati ayahnya yang selama ini ia benci karena berpisah dari ibunya. Akan tetapi kedua orang tuanya sudah meninggal, hanya Suma Cheng yang masih hidup. Cheng Cheng, aku harus menemuimu. Sekali lagi. Tubuhnya berkelebat cepat meninggalkan tempat itu. Tujuannya adalah kota raja di mana Suma Cheng berada. Ada memang ingatan akan tugas-tugasnya berkelebat di benaknya, namun ia sengaja mengesampingkan dulu tugas-tugas ini. Setelah bertemu dengan Suma Cheng, baru ia akan melaksanakan tugas-tugas itu. Merampas kembali tongkat bengkau, mewakili ibu kandungnya ke puncak Taisan untuk menghadapi tokoh-tokoh Tiante Liokoi. Merampas kembali Lin Lin dari tangan orang-orang hitan dan menyuruh 3 orang adik-adiknya kembali ke Chinlingsan. Mengurus perjodohan, apabila mungkin, antara Busin dengan Liu Hui, dan tugasnya yang terakhir, seperti dipesankan oleh Bukek Xiansu, yaitu memupuk perbuatan-perbuatan bermanfaat dan baik bagi orang lain untuk mengangkat kembali nama ibu kandungnya. Dengan ilmu lari cepatnya yang luar biasa, sebentar saja tubuh suling emas tampak jauh, hanya sebesar titik hitam yang dalam beberapa detik berikutnya lenyap sudah. Seperti sudah menjadi sifat orang-orang kaya maupun pembesar-pembesar yang berkuasa, tentu saja ada kecualinya yaitu mereka yang tidak mabuk akan harta dan kedudukan, mereka adalah orang-orang malas yang enggan bekerja berat namun ingin mendapatkan hasil yang sebanyak mungkin. Mereka bangun siang, tidur malam-malam karena tiada hentinya mengejar kesenangan, malas dan ingin menang sendiri, ingin berkuasa saja dan enggan dikalahkan. Karena inilah agaknya, bangunan di sekitar istana yang dihuni oleh kaisar, para pangeran dan pembesar istana, amat sunyi di waktu pagi, dan baru nampak ramai dan hidup kalau matahari sudah naik tinggi. Kalau orang boleh melongok ke dalam kamar-kamar para manusia yang kebetulan dinasibkan menjadi pembesar dan penguasa itu, akan tampaklah orang-orang ini masih tidur mendengkur, bertilam kasur empuk bersutra kembang, berselimut tebal dan lunak. Para pelayan tidak ada yang berani mengeluarkan suara keras, berjalan pun berjingkat agar tidak menimbulkan gaduh. Namun pada pagi hari itu, seperti biasa pula, dalam sebuah taman bunga yang indah di belakang dan samping kiri sebuah bangunan mungil, termasuk sebuah di antara gedung-gedung dalam lingkungan istana, terdengarlah suara suling. Suling ini bunyinya cukup nyaring, akan tetapi pendek-pendek dan tidak dapat dibilang merdu, bahkan ada tanda-tanda bahwa yang meniupnya adalah seorang anak-anak. Lagunya adalah lagu kanak-kanak yang sederhana. Liongji, suka sekalikah kau meniup suling? Terdengar suara halus seorang wanita. Suara suling berhenti. Kiranya di dalam taman bunga yang indah itu, pagi-pagi sekali sewaktu penghuni gedung-gedung yang lain masih mendengkur, terdapat seorang wanita muda yang menilik pakaian dan gerak-geriknya pasti adalah seorang nyonya bangsawan. Usianya masih muda, paling banyak 27 tahun, wajahnya cantik sekali dan wajahnya itu membayangkan kehalusan budi dan keagungan. Ia memondong seorang anak laki-laki yang berusia kurang lebih 1 tahun. Seorang anak laki-laki lain berusia 4 tahun berlari-lari ke sana kemari sambil tertawa-tawa, seakan-akan ia hendak mengejar burung-burung kecil yang berterbangan sambil berkicau gembira di pagi hari itu. Anak yang menyuling adalah seorang anak laki-laki pula, usianya 9-10 tahun. Anak ini duduk di atas sebuah bangku dan asyik memegang sebatang suling bambu yang tadi ditiupnya. Mendengar pertanyaan wanita tadi, ia berhenti meniup dan menjawab. Sejenak wajah cantik itu termenung, kemudian memaksa keluar sebuah senyum sambil berkata, "Aku akan suruh mencarikan seorang guru suling untuk mengajarmu, Liongji. Maukah kau belajar meniup suling?" Anak itu mengangguk-angguk gembira, lalu meniup lagi sejadi-jadinya.
Ibunya memandang dengan penuh perhatian, jantungnya serasa tertikam yang membuatnya terharu, komat kamit mengeluarkan kalimat yang hanya ia dengar sendiri. Serupa benar. Akan tetapi ia segera dapat menguasai hatinya lagi sambil tersenyum-senyum geli melihat puteranya yang kedua berusaha mengejar burung-burung di udara dan membuat gerakan menangkap. Sanji, hati-hati jangan lari-lari, nanti jatuh. Bu, aku ingin bisa terbang seperti burung. Anak kedua itu berseru gembira dengan suara pelau dan lucu, kemudian membuat gerakan dengan kedua lengannya, digerakkan seperti sepasang sayap burung, mulutnya menirukan bunyi burung bercuat-cuit. Si ibu gembira melihat anak-anaknya sehat-sehat, lalu diciumnya muka puteranya yang ketiga, yang tertawa-tawa gembira. Pagi yang gembira, sehat dan menyegarkan jiwa raga, akan tetapi yang juga membangkitkan kenang-kenangan lama. Hal ini dapat dilihat dari wajah cantik ibu muda ini, sebentar ia bergembira terpengaruh oleh 3 orang anaknya, sebentar lagi ia termenung seperti ingat akan sesuatu yang membangkitkan kenang-kenangan yang berkesan. Anak yang dipanggil Liong itu sudah bersuling lagi, dengan amat tekun dan sungguh-sungguh ia meniup dan berganti-ganti menutupi lubang-lubang suling dengan jari-jari tangannya yang kecil. Ceng-ceng. Suara ini tertahan dan tersendat, seakan-akan sukar keluar dari mulut yang punya suara. Wanita itu tersentak kaget dan serentak bangkit berdiri dari bangkunya, sambil memondong anaknya yang paling kecil. Suara itu. Seketika wajahnya berubah pucat. Hanya ada satu orang saja di dunia ini yang memanggil namanya dengan suara seperti itu. Kedua kakinya menggigil dan ia tidak mau menggerakkan tubuh, tidak mau memutar tubuh menengok ke belakang ke arah suara, karena ia khawatir kalau suara tadi hanya suara dari kenangannya sehingga kalau ia menengok dan tidak melihat sesuatu, ia akan kecewa. Ia meramkan mata, diam-diam ingin menikmati kenangan lama yang sedemikian mendalam dan menggores kalbunya sehingga di pagi hari yang indah ini ia sampai-sampai mendengar suara orang yang menjadi sebab lamunannya. Wanita itu mengeluarkan seruan tertahan, setengah isak. Kemudian dengan tiba-tiba dan cepat sekali, seakan-akan takut kalau orang yang bersuara itu sudah pergi lagi, ia memutar tubuh memandang. Bu Songkoko. Kaukah ini? Kau di sini. Ia melangkah maju 2 tindak, kemudian pandang matanya yang tadi melekat pada wajah laki-laki itu kini menurun, berhenti pada dada di mana terdapat gambar sebatang suling dari benang emas. Koko. Kau suling emas. 2 pasang mata bertemu pandang, 2 sinar mata saling belit, saling dekap, saling cumbu dan saling menampakkan rasa rindu berahi yang ditahan-tahan selama 10 tahun. Wanita itu memandang dengan mulut agak terbuka, terengah-engah dan dari sepasang matanya yang bening itu bertitik butiran-butiran air mata seperti mutiara. Keduanya mempunyai hasrat yang sama, ingin lari maju dan saling rangkul, namun keduanya menahan gelora hati ini sekuat tenaga. Akhirnya, melihat butiran-butiran air mata itu, laki-laki yang bukan lain adalah suling emas ini, secepat kilat membalikkan tubuhnya, wajahnya pucat sekali dan ia berdongak ke atas, meramkan kedua matanya, bibirnya agak menyeringai tanda betapa perihnya hati, seperti ditusuk-tusuk pedang rasanya. Kemudian ia membuka pelupuk mata, mengejap-ngejapkannya untuk menahan agar jangan sampai kedua matanya yang terasa panas dan gemetar itu menitikkan air mata. Kebetulan sekali ketika ia membalikkan tubuh, ia melihat bocah yang memegang suling kini sudah berdiri di dekatnya. Melihat anak ini, suling emas menggerakkan tangan kiri dan mengelus-elus kepala yang gundul itu. Bocah ini dapat ia pergunakan untuk landasan kuat bagi perasaannya, untuk menolak gelora cinta dan keharuan yang seakan-akan hendak menjebol bendungan hatinya. Kau pandai bersuling, nak? Tanyanya, suara serak. Tanda bahwa hatinya penuh gelora dan haru, dan bahwa hampir saja pendekar sakti ini tadi terisak menangis. Bocah itu tertawa dan mengangguk. Cobalah kau menyuling untukku. Kau mau diajar meniup suling? Mau. Mau saja. Ibu tadi bilang hendak memanggil guru suling. Apakah kau ini gurunya, Paman? Suling emas tersenyum dan mengangguk. Anak itu lalu meniup lagi sulingnya. Suling emas mendengar isak tertahan di belakangnya, lalu disusul suara yang pilu dan gemetar, penuh perasaan. Kau datang. Apakah kehendakmu, Koko? Suling emas menarik napas panjang, masih membelakangi wanita itu dan tangan kirinya masih meraba-raba kepala bocah yang menyuling.
Tadinya aku sudah bersumpah pada diri sendiri takkan mengganggumu, Cheng Cheng, takkan menemuimu selama hidupku agar lukaku tidak semakin parah. Ia berhenti dan tidak melanjutkan kata-katanya yang tertelan oleh Ishak. Song Koko, aku pun sama sekali tidak mengira akan dapat bertemu lagi denganmu. Sama sekali aku tidak menyangka bahwa suling emas pendekar sakti yang selama ini disohorkan setiap orang itu kaulah orangnya. Ah, siapa kira? Dalam kalimat terakhir ini terdengar keluhan dari hati yang merasa amat menyesal. Suling emas memutar tubuhnya. Kembali mereka berpandangan, akan tetapi kali ini mereka sudah kuat menahan. Untuk sejenak keduanya memandang penuh selidik, untuk mengetahui keadaan masing-masing, memandang sinar mata, memandang keadaan tubuh, kurus gemuknya, dan keduanya makin menduga-duga. Beruntunglah ia tanpa aku? Demikian agaknya pertanyaan yang terkandung di hati masing-masing. Song Koko, aku mendengar bahwa suling emas belum berumah tangga. Apakah? Betulkah ini? Apakah kau belum juga menikah? Song Koko. Mengapa begitu? Apakah kau belum juga dapat melupakan aku? Melupakan engkau? Ah. Cheng Cheng, aku melupakan engkau? Bagaimana mungkin itu? Sudah kucoba-coba, sudah kupaksa-paksa hati ini, namun buktinya sekarang aku berada di sini. Agak keras dan kasar kata-kata ini dan sepasang mata pendekar itu memandang tajam, bagaikan menusuk-nusuk, membuat nyonya muda itu tertunduk. Dunia serasa makin sempit bagiku, Cheng Cheng. Tadinya masih ada harapanku sembuh oleh ibuku, akan tetapi ibu meninggal. Aku meraba-raba bagaikan orang buta dalam gelap, tak tahu harus kemana. Betapa aku tak dapat melupakan engkau, Cheng Cheng. Karena itulah aku datang. Untuk melihat wajahmu lagi, aku. Tak tahan aku akan rindu. Song Koko. Wanita itu yang bernama Suma Cheng dan kini adalah nyonya seorang pangeran, yaitu Pangeran Qiang, menjerit kecil. Jangan begitu, Koko. Aku sudah menjadi ibu dari 3 orang anak. Kau lihat mereka ini. Suma Cheng cepat-cepat mempergunakan anak-anaknya untuk perisai diri atau lebih tepat untuk pengendalian hatinya sendiri yang seakan-akan terbetot dan hendak dihanyutkan oleh bekas kekasihnya. Ia maklum kalau tidak cepat-cepat ia berpegang kepada 3 orang putranya, bisa-bisa ia terbawa hanyut, karena sesungguhnya, sampai mati sekalipun ia takkan mungkin dapat melupakan Busong. Suling emas menarik napas panjang, menekan gelora hatinya, kemudian ia menjadi sadar kembali ketika anak yang meniup suling itu tiba-tiba menarik tangannya dan bertanya. Paman Guru, bagaimana dengan kepandaianku meniup suling? Suara yang lantang dari bocah ini menariknya turun dari sorga lamunan, dan membuatnya kaget karena hampir saja tadi ia melakukan sesuatu yang tidak patut. Melihat wajah Suma Cheng kembali, berhadapan muka dengan wanita ini, benar-benar bisa membuatnya lupa akan segala. Kau sudah pandai, tapi harus belajar lagu-lagu yang indah. Katanya sambil meraba kepala anak itu. Tiba-tiba wajahnya berubah dan jari-jari tangan kirinya tetap meraba-raba kepala yang gundul itu. Aneh. Ajaib. Kepala anak ini sama benar dengan kepalanya. Tak salah lagi. Jarang di dunia ini ada kepala seperti ini, kepala yang dahulu membuat mendiang gurunya, Kim Mo Taisu, tidak ragu-ragu menolongnya dan mengambilnya sebagai murid. Inilah kepala pendekar. Seperti yang dulu disebut-sebut Kim Mo Taisu. Bagaimana potongan dan bentuk kepala anak ini bisa sama dengan kepalanya? Cheng Cheng. Suaranya gemetar ketika ia menoleh dan memandang wajah ayu itu. Suma Cheng tidak menjawab, hanya menjawab dengan pandang mata penuh pertanyaan. Anak ini. Dia putra sulungmu? Suma Cheng mengangguk dan gerakan ini membuat 2 titik air mata yang tadi bergantung pada bulu matanya runtuh ke bawah, menimpa pipinya. Dia ini. Tiba-tiba suling emas berjongkok di depan anak itu, menatap wajah anak itu penuh perhatian, meraba kepala, meraba alis mata anak itu yang hitam tebal, seperti alis matanya. Hidung dan mata anak itu seperti hidung dan mata Suma Cheng, akan tetapi mulut itu, alis itu, kepala itu. Serentak ia bangkit berdiri lagi, malah kini melangkah maju sehingga ia hanya berdiri dalam jarak 3 langkah dari Suma Cheng. Dia itu. Suaranya serak dan lirih, dia itu. Tak kuasa ia melanjutkan kata-katanya, tercekik di lehernya. Kini Suma Cheng menangis. Air matanya bercucuran dan ia mengangguk-angguk.
Melihat ibunya menangis, anak kecil yang dipondongnya juga ikut menangis. Cepat-cepat hal ini menahan air mata Sumaceng dan ia mendekap anaknya, mengusapkan mukanya yang basah air mata pada pipi dan baju anak itu. Anaknya terdiam dan agaknya gangguan ini malah meredakan gelora hatinya. Betul, Songkoko, dia. Dia anak kita. Ya Tuhan. Dan kau diam saja. Aku tidak tahu akan hal itu sebelum aku menikah dengan suamiku. Andai kata aku tahu sekalipun, apa yang dapat kulakukan, Songkoko? Kau sendiri pun tak berdaya apa-apa. Andai kata kau dulu selihai sekarang. Untuk apa kita melamunkan yang bukan-bukan? Andai kata aku tahu bahwa pertemuan di malam terakhir itu. Andai kata aku tahu kau meninggalkan anak ini padaku, apakah yang akan dapat kulakukan? Menolak kehendak ayah dan kakak tak mungkin, paling-paling aku hanya dapat membunuh diri. Ceng, kau maafkan aku. Memang kau tak bersalah. Akan tetapi. Anak ini dia anakku. Dia harus ikut denganku. Tidak Songkoko. Apakah kau ingin menyiksa anak itu dan menyiksa diriku pula? Kurang hebatkah penderitaan batinku selama ini? Songkoko, demi kebaikan kita berdua, lebih baik kalau kau melupakan aku. Anggap saja kekasihmu Ceng ini sudah mati, dan kau kawinlah dengan gadis lain, berbahagialah, aku memuji siang malam, Koko. Ceng, kau tetap berbudi, kau tetap jelita, kau tetap pujaan hatiku. Hampir tak kuat suling emas, ingin ia memeluk wanita itu, ingin memondongnya, ingin menghiburnya. Namun pandang mata wanita itu kini tidaklah seperti dahulu. Memang, ada perubahan pada diri Ceng-Cengnya, kekasihnya. Hei, siapakah di situ? Tiba-tiba terdengar bentakan keras dan seorang laki-laki yang berpakaian indah berlari-lari mendatangi dengan pedang terhunus di tangan. Ia ini bukan lain adalah Pangeran Kiang. Ketika ia melihat suling emas, wajahnya berubah, pandang matanya dingin dan sikapnya mengancam ketika ia menghampiri Sumaceng. Jadi tidak salah omongan kakak Sumaboan. Ternyata istriku yang setia ini diam-diam bermain gila dengan laki-laki bekas kekasihnya dahulu. Perempuan tak tahu malu. Sudah punya 3 orang anak masih hendak main gila, berzina dengan laki-laki lain? Keparat? Oh, tidak. Sumaceng menjerit tertahan. Tuduhan ini benar-benar merupakan ujung pedang yang menusuk ulu hatinya, aku dan dia. Kami tidak berbuat apa-apa yang melanggar kesopanan, jangan kau menuduh yang bukan-bukan. Bagus, ya. Kau masih hendak membelanya? Perempuan hina. Kupukul mukamu yang tak tahu malu. Pangeran itu melangkah lebar menghampiri Sumaceng dan tangan kirinya melayang, menampar ke arah pipi. Istrinya hanya tunduk dan menangis terseduh-seduh, tidak mempedulikan datangnya tangan yang menampar. Akan tetapi tangan yang menampar itu terhenti di tengah jalan. Pangeran itu berseru kaget dan heran, juga penasaran. Ketika ia menggerakkan tangannya ke belakang, tidak apa-apa, akan tetapi begitu ia menampar ke depan, tangan itu tiba-tiba berhenti seakan-akan tertahan oleh dinding yang tidak tampak. Keparat, hayo mengaku bahwa kau telah berzina dengan bangsat ini. Ia berteriak memaki untuk mengatasi kemarahan dan rasa penasarannya. Sesungguhnya, kami tidak berbuat apa-apa. Suamiku dengarlah. Memang betul dia dahulu adalah seorang kenalanku, sebelum aku kawin denganmu, tapi semenjak itu, baru ini kami saling bertemu, dan kami tidak berbuat apa-apa yang melanggar susila. Percayalah. Perempuan rendah. Siapa tidak tahu bahwa dahulu kau berzina dengan kekasihmu? Aku masih berlaku murah dan sabar, akan tetapi siapa kira, sekarang kau mengadakan pertemuan gelap. Terkutuk. Kali ini si pangeran menggerakkan pedangnya menyerang istrinya sendiri. 2 orang anak kecil, yang satu dipondong Sumaceng, yang seorang memegangi gaunnya dari belakang, menjerit-jerit ketakutan menyaksikan adegan yang tidak mereka mengerti, akan tetapi yang mendatangkan rasa takut pada mereka itu. Hanya anak yang sulung tidak menangis, memandang dengan mata terbelalak sambil memegangi sulingnya. Adegan ini berkesan amat mendalam di hatinya, akan tetapi tentu saja ia pun tidak mengerti apa artinya semua ini. Biarpun pedang itu mengancam nyawanya, Sumaceng tidak bergerak, siap menerima tusukan pedang. Baginya, hidup ini penuh penderitaan batin,
dan ia memaafkan kemarahan suaminya yang pada hakikatnya tidaklah menuduh yang bukan-bukan. Memang ia merasa berdosa terhadap suaminya yang sebetulnya amat mencintanya. Kalau ia mau, tentu saja ia dapat mengelak bahkan melawan, karena adik dari Sumaboan ini pun memiliki ilmu kepandaian silat yang lumayan namun jauh lebih tinggi daripada kepandaian suaminya. Akan tetapi, seperti juga tadi, pedangnya yang meluncur ke depan itu tiba-tiba terhenti di tengah jalan, malah mendadak ia merasa tangan kanannya seperti lumpuh dan pedangnya itu tak dapat ditahannya lagi runtuh terlepas dari tangannya, menimbulkan suara berkerontangan. Cepat sang pangeran ini membalikkan tubuh memandang. Tak salah dugaannya. Kiranya laki-laki berpakaian serba hitam yang pernah ia dengar namanya sebagai Suling Emas. Pendekar yang menggemparkan itu, berdiri tegak dan menggerak-gerakkan tangannya mengirim pukulan atau dorongan jarak jauh yang tadi menahan pukulan-pukulannya dan tusukan pedangnya. Manusia berhati binatang. Pangeran Kiang melompat maju menghadapi Suling Emas. Orang lain boleh takut kepadamu, akan tetapi aku tidak takut. Orang lain boleh menyebutmu pendekar. Akan tetapi bagiku kau hanyalah seorang laki-laki buaya yang mengganggu istri orang. Kau seorang laki-laki rendah berzina dengan perempuan ini yang juga hanya seorang istri berwatak pelacur. Pelak! Pangeran itu terguling dan bibirnya pecah-pecah berdarah oleh tamparan tangan Suling Emas yang menjadi marah sekali. Muka pendekar ini menjadi agak pucat, matanya memancarkan cahaya berkilat. Mulutmu busuk. Kau boleh memaki aku, akan tetapi kau terlalu menghina Ceng-Ceng. Biarpun dia sudah menjadi istrimu, namun ia tetap seorang wanita yang agung, yang bersih, yang suci. Dia perempuan jalang, pelacur tak tahu malu. Pangeran itu dalam marahnya melompat bangun dan memaki lagi. Bu! Sebuah dorongan membuat ia terjengkang ke belakang, berdebu keras dan sambil meringis kesakitan pangeran ini merangkak bangun lagi. Pendekar macam apa ini? Menjinahi istri orang, menggunakan kepandaian untuk menghina orang dan merampas istrinya. Yang begini mengaku pendekar? Kau boleh bunuh aku, akan tetapi namamu akan membusuk sampai akhir zaman. Mari kita mengadu nyawa. Jangan. Suamiku, jangan. Kau takkan menang. Busong, kau pergilah. Akan tetapi Suling Emas tidak mau pergi. Ia maklum bahwa kalau ia pergi begitu saja, tentu Sumaceng akan celaka, disiksa mungkin dibunuh suaminya. Pangeran yang tolol, dengarlah. Aku sama sekali tidak melakukan perbuatan yang bukan-bukan dengan istrimu. Dia terlampau suci untuk mengkhianatimu. Memang dulu aku mencintainya, akan tetapi dia sudah menjadi istrimu sekarang, jangan kau memfitnah yang bukan-bukan. Siapa bilang fitnah? Kau datang menjumpainya, sikap kalian. Dan perempuan hina ini membelamu. Siapa tidak tahu bahwa kalian masih saling mencinta? Keparat, terkutuk, benar-benar menghina sekali. Hayo kau bunuh aku lebih dulu, baru kau bisa merampas istriku, keparat. Dengan kemarahan meluap karena rasa cemburu, pangeran itu menubruk maju dan memukul. Pukulannya tepat mengenai dada Suling Emas, akan tetapi bukan yang dipukul yang roboh, melainkan pangeran itu sendiri yang terpelanting dan lengan kanannya yang memukul patah tulangnya. Kau ingin mati? Apa sukarnya membunuhmu? Ceng-Ceng, kalau manusia ini begini menghina kita, mengapa kau lebih senang tinggal menjadi istrinya? Biarpun kau sudah menjadi ibu dari 3 orang anak. Aku masih sanggup melindungimu selamanya dan membunuh tikus busuk bermulut kotor ini. Pada saat itu, Pangeran Kiang sudah berdiri lagi dan menyerang dengan tangan kiri. Biarpun rasa nyeri hampir membuat ia pingsan, namun panasnya hati membuat ia sanggup menahan dan terus menerjang lagi. Kaki Suling Emas bergerak dan sebuah tendangan membuat pangeran itu terlempar sampai 4 meter jauhnya. Namun kembali ia merangkak bangun untuk menjadi roboh kembali di lain detik oleh tamparan tangan Suling Emas yang kelihatannya sudah marah sekali. Kau ingin mampus, ya? Nih, terima. Dan ini. Kalau kau tak mau berlutut minta ampun kepada istrimu, mencabut semua kata-katamu yang kotor, demi Tuhan, kubunuh benar-benar engkau. Suling Emas menghajar terus sampai pangeran itu babak belur, mukanya berdarah dan bengkak-bengkak. Tahan. Kau berani memukuli suamiku seperti ini? Laki-laki kejam. Kau boleh bunuh dia melalui mayatku. Tiba-tiba Sumaceng yang sudah menurunkan anaknya dari pondongan dan telah memungut pedang suaminya, menerjang maju bagaikan seekor harimau betina.
Pedangnya menusuk ke arah dada suling emas. Ceng ceng. Suling emas terbelalak heran dan kaget. Cep. Ujung pedang itu menusuk dadanya. Untung ia dapat mengatasi heran dan kagetnya lalu cepat mengerahkan tenaga sehingga pedang yang sudah menancap itu tidak maju terus, menancap dan meleset ke atas sehingga pedang itu menancap dan menembus daging dan kulit dada dan pundak, akan tetapi tidak memasuki rongga dada. Karena pengerahan sinkang dari suling emas hebat dan kuat sekali, Suma Cheng merasakan telapak tangannya panas dan lumpuh sehingga pedang itu dilepasnya dan masih menancap pada dada suling emas. Berani kau hendak membunuh suamiku? Ah! Dia suamiku, ayah anak-anakku, aku akan membelanya dengan nyawa. Suma Cheng berseru lagi dan kembali menerjang dengan pukulan-pukulan dahsyat. Ceng ceng, ah! Dengan jantung serasa ditarik-tarik suling emas berkelebat dan lenyap dari tempat itu. Suma Cheng menubruk suaminya, merangkul dan menangis. Pangeran Qiang yang mukanya bengkak-bengkak itu tersenyum. Isteriku. Akhirnya aku mendapat bukti nyata. Kau memang mencinta aku seorang? Hahaha, tidak sia-sia pengorbananku, tidak sia-sia pembelaanku, kau isteriku yang setia. Maafkan semua tuduhanku tadi. Diamlah. Diamlah. Kau terluka. Tentu saja aku istrimu dan setia kepadamu. Suma Cheng mengusap air matanya dan mengerling ke arah perginya suling emas, hatinya mengeluh penuh rasa nelangsa. Memang sebaiknya begini, pikirnya. Hanya itulah jalan satu-satunya untuk mengusir suling emas, untuk mencegah suaminya cemburu dan mungkin sekali untuk mengobati hati kekasihnya yang terluka. Kalau melihat dia bersedia dan mencinta suaminya, mungkin suling emas akan lebih mudah untuk melupakannya. Dengan muka pucat ia lalu membantu suaminya meninggalkan taman, sedangkan anak-anaknya segera dipondong oleh pelayan-pelayan yang datang dengan muka ketakutan. Adapun suling emas melarikan diri dengan pengerahan tenaga sekuatnya sehingga tubuhnya tak tampak, hanya bayangannya saja berkelebatan dan dalam waktu sebentar saja ia sudah keluar dari kota raja, terus ia berlari seperti orang gila, masuk keluar hutan. Menjelang tengah hari, setelah berlari-larian berjam-jam lamanya, akhirnya ia menjatuhkan dirinya di bawah sebatang pohon besar dalam sebuah hutan. Ia jatuh tertelungkup di atas rumput, tak bergerak, kedua tangannya menutupi mukanya. Hanya terdengar ia mengeluh dan mengerang perlahan seperti orang menderita nyeri yang amat sangat. Darah masih membasahi bajunya, darah yang keluar dari luka di dada dan pundaknya. Pedang yang tadi menancap kini tidak tampak lagi. Luka-luka inikah yang membuat dia mengerang? Tak mungkin. Luka itu hanyalah luka daging dan kulit belaka, dan bagi seorang pendekar sakti seperti suling emas, luka macam itu tidaklah ada artinya. Namun luka yang berada di dalam rongga dadanya, luka pada hatinya itulah yang amat sakit rasanya. Jantungnya serasa perih seperti disayat-sayat. Cheng Cheng tidak cinta lagi padanya. Cheng Cheng mencinta suaminya, dan bahkan membenci dia yang dibuktikan dengan tusukan pedang tadi. Suling emas mengeluh dan ketika ia bergerak dan bangun duduk di atas tanah berumput, wajahnya nampak pucat bukan main. Warna bulat kuning pada bajunya yang hitam, yaitu bagian dada, telah menjadi merah karena darahnya. Paduan warna hitam baju dan merah darah itu membuat mukanya kelihatan lebih pucat lagi. Agaknya peristiwa yang hanya beberapa jam lamanya itu membuat kerut-merut di antara kedua matanya makin mendalam, dan membuat sinar sepasang matanya menjadi redup sayu. Tanpa disadarinya, tangannya meraih ke pinggang dan di lain saat ia telah meniup sulingnya. Suara yang keluar dari sulingnya melengking tinggi, mengalun panjang dan menyuarakan lagu sedih yang penuh kepiluan hati. Bagi orang yang mendengar suara suling ini, tentu akan menyatakan bahwa suara itu memilukan dan menyedihkan. Namun sesungguhnya suling emas telah mempergunakan ilmunya Kim Kong Sinim yang belum lama ini ia latih bersama Bu Kek Xiansu. Dengan ilmu ini, perlahan-lahan kesedihannya lenyap dan setelah suara suling berhenti, wajahnya tidak sepucat tadi. Namun ia masih duduk melamun dan sengaja mempergunakan kesempatan ini untuk mengolah semua peristiwa yang menimpa dirinya. Seperti biasa ia hendak memetik buah bermanfaat, menarik pelajaran dari setiap pengalaman hidupnya. Kini pikirannya dapat bekerja baik, tidak lagi diselimuti perasaan hati yang pilu dan sayu. Suma Cheng telah mencinta suaminya dan membencinya. Hal ini sama artinya dengan kematian kekasihnya itu. Bukan orangnya yang mati, melainkan cinta kasih terhadap dirinya. Tidak ada lagi manusia yang boleh diharapkan di dunia ini. Ibu kandungnya telah meninggal, juga Cheng Cheng telah mati.
Mengapa ia harus merasa berduka? Mengapa hatinya begini sakit? Mengapa ia membenci Pangeran Qiang? Suling emas mengumpulkan ingatannya dan terngiang kembali di telinganya segala petuah, pelajaran dan nasihat yang pernah ia dengar dari mendiang gurunya, Kim Mo Taisu, dan si kakek sakti Bu Kek Xiansu. Suling emas termenung. Dia manusia biasa. Tentu saja cintanya termasuk golongan kedua itulah. Ia mencinta Cheng Cheng karena wanita itu jelita, karena kehalusan budinya, karena keramahannya, karena kecocokan hatinya dan karena agaknya lebih daripada itu karena dahulu membalas cintanya. Sekarang wanita itu sudah menjadi istri orang lain, sudah mengalihkan cinta kasihnya kepada suaminya itu, mengapa ia harus bersikeras melanjutkan cinta kasihnya? Bukankah itu akan sia-sia belaka? Menyiksa diri sendiri dan menyiksa Cheng Cheng, merusak pula hati Pangeran Qiang. Ia harus melupakan Cheng Cheng. Tapi anak laki-laki itu, putra sulung Suma Cheng adalah anaknya. Kembali Suling Emas merenung, gelisah dan bingung. Tentu saja mudah baginya, menggunakan kepandaiannya, untuk merampas bocah itu. Akan tetapi apa artinya? Apa gunanya? Bocah itu belum tentu berbahagia bersamanya dan Cheng Cheng tentu akan hancur hatinya. Pangeran Qiang yang agaknya tidak menduga akan hal itu tentu akan sakit hati kepadanya. Akibatnya hanya merugikan semua pihak. Aku harus melupakan dia. Harus. Mengapa aku begini lemah? Hei, Bu Song, apakah kau bukan laki-laki? Bersambung ke bab 32. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.